Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Kita Film, channel yang membahas alur cerita film baik dari dalam ataupun luar negeri. Video kali ini adalah alur cerita film horor Indonesia yang berjudul Bayi Goib. Gimana, udah serem belum guys? Oke, sebelum kita ke alur ceritanya, tetap saya ingetin ya, buat teman-teman yang belum subscribe, ayo silahkan di subscribe dulu biar channel ini semakin berkembang. Film dimulai oleh sepasang suami istri yang sedang makan malam di sebuah restoran. Mereka adalah Rafa dan Farah. Malam itu adalah hari anniversary pernikahan mereka, dan kebahagiaan mereka pun semakin lengkap karena Farah ternyata sedang hamil. Rafa adalah seorang kontraktor yang sukses. Keberhasilannya memenangkan lelang proyek memicu kedengkian dari rekannya yang bernama Ronald. Rafa sedang potong rambut bersama temannya yang bernama Eddie. Rafa berkata kalau besok dia tidak bisa masuk kerja karena akan pindah rumah. Eddie lalu mengingatkan Rafa untuk mengadakan selamatan agar rumahnya terhindar dari bahaya atau sebagai tolak bala. Rafa lalu meminta tolong agar Eddie mencarikannya pembantu. Rafa dan Farah akhirnya pindah ke rumah baru mereka, sebuah rumah yang besar dengan desain jadul ala-ala rumah Belanda. Malamnya Rafa ketakutan karena tiba-tiba giginya rontok semua dan kulit wajahnya mengelupas. Tapi ternyata Rafa hanya bermimpi. Besoknya Rafa heran karena Farah makan daging mentah, tapi saat ditanya Farah menjawab kalau itu adalah keinginan bayinya. Mendengar itu, Rafa segera mengambil daging itu dan membuangnya karena istrinya sedang hamil dan tidak boleh makan daging mentah. Malamnya saat sedang tidur, Farah didatangi oleh sosok hantu perempuan. Tapi hantu itu langsung hilang saat dia memegang perut Farah. Saat sedang memasak, Farah terkejut karena melihat ada tangan di dalam perutnya. Di kantor, Rafa bercerita kepada Eddie kalau akhir-akhir ini istrinya sering bertingkah aneh. Tapi Eddie berkata kalau itu hal yang wajar karena Farah sedang hamil. Sementara itu, Farah sedang memeriksakan kandungannya. Dia berkata kepada dokter kalau dia sedang ngidam daging. Sang dokter lalu berpesan agar Farah tidak terlalu banyak makan daging. Rafa sangat senang saat Farah memberitahunya kalau hasil USG menunjukkan anak mereka laki-laki. Rafa lalu memberi Eddie hadiah sebuah jam tangan Rolex sebagai bentuk terima kasih karena Eddie selama ini selalu membantunya. Saat perjalanan pulang dari dokter, Farah kebingungan karena GPS-nya tiba-tiba mati. Dia pun semakin panik karena perutnya terasa sakit. Tapi dia tidak bisa menghubungi siapa-siapa karena tidak ada sinyal. Farah lalu berhenti dan berteriak-teriak minta tolong. Beruntung ada sepasang suami istri yang sedang lewat dan mengantarkan Farah pulang. Sebut saja mereka Mbak Siti dan suaminya yang bernama Kang Jarwo. Ternyata Farah akan melahirkan. Siti dan Jarwo lalu membantu proses persalinan, tapi mereka merasa bingung karena ada yang aneh dengan perut Farah. Akhirnya Farah melahirkan seorang bayi laki-laki. Jarwo yang sedang mengubur ari-ari langsung ketakutan karena melihat ari-ari itu masih bergerak-gerak. Bayi laki-laki itu mereka beri nama Rangga. Farah terbangun karena mendengar suara Rangga yang sedang menangis. Dia lalu heran karena sepertinya dia baru saja melihat mata Rangga menyala. Tiba-tiba sosok hantu perempuan muncul lagi di belakang Farah. Farah berkata kepada Rafa kalau tadi dia melihat mata Rangga seperti menyala. Tapi Rafa malah mengajak Farah untuk melihat kamar Rangga dari CCTV. Padahal deket tuh kamarnya, cuma tinggal nyebrang. Malah pakai selimut berdua nonton CCTV. Enakin bos. Rafa sedang mengadakan acara selamatan rumah dan juga sunatan anaknya. Eddie kemudian datang dengan seorang perempuan yang bernama Mbok Wati. Dia adalah pembantu yang akan bekerja di rumah Rafa. Acara akhirnya dimulai, tapi hal yang aneh kemudian terjadi. Itunya Rangga nggak mempan di gunting. Mbok Wati yang sedang membersihkan kamar mandi langsung ketakutan karena tiba-tiba ada tangan yang keluar dari kloset. Dia segera menemui Rafa dan berkata kalau di rumah itu ada setannya. Mendengar cerita Mbok Wati, besoknya Rafa menyuruh Mbok Wati memanggil orang pintar yang bernama Ki Wongso.
Ki Wongso bertanya kepada Mbok Wati apakah rumah itu sudah diselamati. Menurut Ki Wongso seharusnya rumah itu sudah aman kalau sudah diselamati. Mbok Wati lalu mengantar Ki Wongso untuk memeriksa kamar bayi. Tapi Ki Wongso langsung terkejut dan ketakutan saat dia melihat mata Rangga yang menyala. Dia pun langsung pergi dan berpesan agar Farah segera pergi keluar dari rumah itu. Malamnya Farah sangat ketakutan karena di cermin dia melihat Rangga berubah menjadi makhluk menyeramkan berjari panjang. Rafa segera datang untuk menenangkan istrinya. Dia menganggap kalau Farah sedang mengalami baby blues, yaitu kondisi ketika seorang ibu mengalami depresi ringan setelah melahirkan. Sementara itu, Mbok Wati yang sedang di dapur kembali mendapatkan gangguan. Dan besoknya Mbok Wati langsung mengundurkan diri. Rafa akan ke kantor malam-malam karena proyeknya sudah dikejar deadline. Dia lalu marah-marah karena Farah yang terus merasa ketakutan. Setelah Rafa pergi, Farah mendengar suara Rangga menangis, tapi dia langsung kebingungan karena Rangga menghilang. Farah merasa ada yang aneh dengan tenggorokannya dan dia lalu memuntahkan paku dari dalam mulutnya. Hantu perempuan itu kembali muncul. Dia merangkak mendekati Farah. Farah yang ketakutan tidak bisa keluar karena pintu rumah tiba-tiba terkunci. Dan seperti di kebanyakan film-film horor, listrik tiba-tiba aja mati. Farah kemudian melihat hantu perempuan itu sedang bersama bayi iblis. Bayi iblis itu berlari-lari mengelilingi Farah. Farah sangat ketakutan saat dia melihat bayi iblis itu sedang berada di kereta bayi. Dia segera mengambil pisau dan akan menghabisinya. Tapi Rafa tiba-tiba datang dan menghentikan Farah. Dan bayi iblis itu sudah berubah menjadi Rangga. Rafa baru menyadari kalau memang ada yang tidak beres saat dia juga melihat sang bayi iblis. Dan saya pun langsung loncat saat hantu perempuan itu tiba-tiba nongol, saudara-saudara. Aduh, ini beneran nih saya loncat langsung. Kenapa sih pakai jump scare kayak gini? Akhirnya Rafa mengajak Farah untuk pindah dari rumah itu. Sampainya di rumah yang baru, Rafa dan Farah lalu bertemu dengan tetangga mereka yang bernama Pak Dorman. Rafa kebingungan karena Rangga terus menangis saat adzan maghrib berkumandang. Dia lalu heran karena Rangga langsung diam saat Pak Dorman datang dan menggendongnya. Tapi Pak Dorman langsung terkejut saat dia melihat mata Rangga. Pak Dorman dulu ternyata adalah seorang polisi yang pernah menangani sebuah kasus pembunuhan sadis. Satu keluarga tewas mengenaskan secara misterius. Sang suami mati dengan tulang yang hancur. Istrinya bunuh diri dengan mengambil pistol milik Pak Dorman. Dan anak mereka yang masih bayi meninggal dengan tubuh membiru karena kehabisan darah. Pak Dorman lalu mencari tahu dengan cara bertanya kepada orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual. Dan mereka berkata kalau itu adalah akibat dari ritual sesat tumbal bayi untuk mencelakakan orang. Pak Dorman berkata kalau para tetangga korban bercerita kalau bayi mereka selalu menangis kencang saat mendengar suara azan. Dan perilaku kedua orang tuanya juga berubah menjadi kasar dan tidak sabaran. Dan ciri-ciri itulah yang sekarang Pak Dorman lihat di keluarga Rafa. Mereka berdua lalu mendengar suara Farah yang berteriak. Ternyata Rangga dari tadi batuk-batuk. Dan keanehan terjadi karena ada rambut yang keluar dari mulut Rangga. Dan tidak berapa lama tiba-tiba keluar paku dari mulut Rafa. Melihat itu Pak Dorman sangat yakin kalau ada seseorang yang menaruh dendam kepada Rafa dan menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai Rafa dan keluarganya. Pak Dorman berkata kalau orang itu menggunakan Rangga sebagai media untuk mengirim santet. Rafa kemudian meminta bantuan Pak Dorman agar membantunya menghadapi ilmu hitam itu. Dan sebagai langkah awal, Pak Dorman mengingatkan Rafa dan Farah untuk selalu menjalankan sholat 5 waktu. Rafa berpikir kalau semua ini adalah perbuatan Ronald. Dia pun segera pergi ke rumah Ronald yang saat itu seperti sedang melakukan sebuah ritual. Rafa lalu meminta agar Ronald berhenti menyantet keluarganya. Mendengar itu, Ronald justru kebingungan karena dia tidak merasa melakukan itu. Ronald berkata kalau dia memang ingin membalas Rafa di pengadilan dan bukan dengan ilmu hitam. Dan Rafa baru menyadari kalau lilin-lilin di rumah Ronald itu bukanlah untuk melakukan ritual, tapi untuk merayakan anniversary pernikahan Ronald dan istrinya. Rafa bercerita kepada Ronald kalau ada orang yang ingin mencelakainya dengan menggunakan santet. Ronald lalu berkata kalau yang mengirim santet biasanya adalah orang-orang terdekat korban.
Dalam perjalanan pulang, Rafa mulai berpikir kalau yang melakukan itu adalah sahabat terdekatnya, yaitu Eddie. Dia ingat Eddie pernah mengambil rambutnya saat mereka berdua potong rambut. Dia juga sadar kalau saat acara selamatan, Eddie mengambil ari-ari milik Rangga di halaman rumah. Menurut Pak Dorman, itu adalah beberapa media untuk melakukan ritual santet. Dan ternyata memang benar kalau pelaku sebenarnya adalah Eddie Van Halen. Eddie datang menemui Farah. Dia berkata kalau Rafa memintanya datang untuk menjaga Farah dan anaknya. Eddie yang sedang menggendong Rangga tiba-tiba berkata kalau seharusnya dialah yang menikah dengan Farah. Seharusnya gue yang menikah sama Allah gitu ya. Ternyata dulu mereka berdua pernah berpacaran sampai Farah hamil. Tapi bayi mereka kemudian meninggal. Farah berpikir kalau hubungannya dengan Eddie sekarang sudah seperti teman karena selama ini Eddie juga bersahabat baik dengan Rafa. Tapi ternyata Eddie masih belum bisa move on dan dia masih mencintai Farah dan tidak bisa melupakan masa lalu mereka. Diam-diam Rafa datang dan memegang Eddie. Farah lalu segera mengambil Rangga. Saat Rafa dan Eddie berkelahi, Rangga yang sedang digendong Farah tiba-tiba saja menghilang. Angin bertiup kencang dan barang-barang berterbangan. Hantu nenek-nenek itu lalu datang dan mengambil Rangga yang dijadikan tumbal. Sementara itu Rafa sedang dalam bahaya. Tapi karena kekuatan cinta atau the power of love-nya yang sangat besar kepada istri dan anaknya, Rafa seperti mendapatkan kekuatan ekstra. Tiba-tiba hantu nenek-nenek itu berdiri di belakang Eddie dan langsung meremukkan tulang-tulangnya. Krek. Dan seketika itu juga ada motor yang lewat. Sebentar ya guys. Rangga kembali ke pelukan Farah. Kekuatan cinta Rafa dan Farah kepada Rangga yang begitu besar telah berhasil menggagalkan santet itu dan berbalik menyerang pengirimnya sendiri. Oke guys, setelah tadi alur cerita film horor Indonesia yang berjudul Bayi Goib. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga terhibur dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, ayo silakan monggo di subscribe dulu ya, biar subscribernya tambah banyak. Amin. Sampai ketemu lagi di video alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.